menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi. Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran? Kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezaliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Bapak Ibu, nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Nggak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Nggak ada hadis Nabi Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas. Nasibnya akhirnya hancur, sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas. Sekarang hancur, tinggal cerita. Kayaknya kok nggak paham yo diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ki memang terkenal cantik-cantik, tapi agak oon. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong oon itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi, kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia, itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar.
Nggak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali. Gak mungkin. Wis pecah dari negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat. Sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat. Negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat. Sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu. Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah. Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab. Syajaroh. Apa Bu? Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab. Syajaroh, susah. Diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain, repot ya, sekaten. Kalimah syahadah susah ya, kalimosodo. Apalagi lesannya orang Jawa. Ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, duhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah kang dolah, Abdul Razak dul raja, Abdul Majid dipanggil dul genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesane. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo? Yo gampang. Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut. Nggih napa nggih? Lah iya. Dan ini dimanfaatkan oleh para pejuang agama di Indonesia ini. Pendekatan-pendekatan budaya. Jadi tidak memaksakan tapi mengetutkan. Mengetutkan itu mengintili itu loh. Loh dulu nenek moyang kita itu juga sudah melakukan peribadatan. Jangan dikira nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Sang Hyang. Belum cetha dia, belum jelas. Cara peribadatannya gimana? Manembah Sang Hyang. Maka para wali begitu mengajarkan ibadah nggak langsung dinamakan sholat, tapi disebut sembahyang, biar mudah diterima. Nyembahnya di mana? Di sanggar pamujan. Maka para wali nggak nyebut musola, tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Understand? Ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh itu strategi dakwah. Makanya masyarakat itu gampang nerima dan tetap guyub, rukun, bersatu, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Itu loh, makanya desamu, daerahmu sini itu kalau masyarakatnya pengen tetap guyub, rukun, bersatu, nggak tercerai-berai, nggak perpecahan, kalau bikin acara semacam ini, ngundang penceramah itu jangan sembarangan.
Yang suka provokatif nggak usah diundang, malah membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa ngundang penceramah itu yang model ya, ngene iki gitu loh. Loh, maksudnya model ngene iki ora kaya ngono kae. Ya sing model ngene iki aja sing kaya ngono kae. Ya Allah. Lah udah sejarah wong kene iki ra tau ngingeti drone ngono kuwi to. Kok ndongak-ndongak. Pokoke sing ndongak nyawang drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Nah, aku nggak diperhatiin gara-gara itu. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Kamu nggak merhatiin aku. Bisa dilanjut? Nah, aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun Bapak Ibu dan para jamaah pasti mengalami 3 fase. Wong kene iki paham fase apa ora yo? Soalnya wong kene iki ayu tapi ke panjenengan mugi-mugi dados jariah, ditampi Allah, diparingi balesan sing langkung berkah. Terus nek pengen berkah niku wau kuncine amanu wat takau, iman takwane ditingkatke. Di antara cara meningkatkan iman ngamalke ayat niko, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ngamal keimanan supaya kuat niku satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Bahasa Inggrisnya the ndredeg. Jenengan nate mboten nyebut asmane Allah sampai hatinya bergetar? Nate mboten? Nate pas utangmu akeh kae. Ke utang akeh waya bayar, waya ditagih ranti duit. Ya Allah, ya Allah, muga-muga ora ditagih ya Allah. Artinya zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati. Getaran hati karena zikir ini getarannya lembut, getarannya halus, dan getaran ini akan menjalar ke sekujur tubuh kayak orang kesemutan gitu. Itu orang kalau udah ahli zikir bisa merasakan itu. Hati sebagai generator, ketika diajak berzikir, dia akan ada getaran, lembut, halus, dan kemudian menjalar ke sekujur tubuh. Nikmat gitu rasanya. Makanya pesan saya, kalau ada zikir berjamaah, ada istighosah, ikut aja. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa, pokoknya ikut, insya Allah berkah. Gitu nggak? Karena zikir itu melembutkan hati, mensensitifkan hati. Kapan-kapan tak jelaskan kalau diundang lagi. Yang istomen nang ojo cerewet. Kemudian untuk tips untuk menguatkan keimanan berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Memperbanyak baca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat keimanan. Le maca Qur'an sing kathah syukur-syukur, angen-angen sak maknane. Aja ming maca Qur'an angen-angen sak mangane. Tapi angen-angen sak maknane. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ya paling boten one day one juz, 1 hari 1 juz. Nek kabotan ya one day setengah juz. Keberatan one day seperempat juz. Keberatan one day one lemper. Mosok sik keberatan. Ya usahakan tiap hari kita baca Al-Qur'an. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri, pasrah secara totalitas kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Kalau bisa jangan hanya 5 waktu, 7 waktu.
zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Insyaallah. Bisa nggih 7 waktu nggih? Insyaallah. Ya ikhtiar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Alhamdulillah ini malam tadi udah langsung praktek. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mengerjakan itu, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka derajat yang tinggi, mereka akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Alhamdulillah. Demikian, dah hampir jam. Loh, habis ini kan disambung sholawatan. Oke, saya tak bagi-bagi sarung cap. Ayo, siapa yang pengen dapat sarung? Kamu sayang, kamu naik sini ya. Tuh, sebelum ini mungkin ada yang di luar pagar. Ibu-ibu, ya boleh itu, ibu yang pakai kerudung hitam, sampean. Ya sampean yang angkat tangan itu. Ayo berdiri, Ibu. Loh, kok tahu-tahu ada 2 makhluk di sini. Nah, sini udah 2 dulu, nggak usah ada yang naik lagi. Sini duduk dulu, Nak. Duduk dulu. Biar ibu dulu. Ayo Ibu, ini mic-nya Ibu. Ibunya kasih mic dulu, ibunya. Mana ibunya? Ibu. Gak jadi ibunya. Oh, gak jadi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagi kok anake wong sak kampung diunggahke kabeh iki engko. Dah sekarang tak tanyai dulu mereka. Udah, nggak usah dinaikkan semua. Banser menaikkan tanggung jawab, sampean yang kasih hadiah nanti. Bentar. Sebentar. Adik mau tampil apa? Ajan. Adik mau tampil apa? Ajan juga. Adik mau tampil apa? Hah? Suratan takdir. Adik mau tampil apa? Suratan juga. Adik mau tampil apa? Baca suratan juga. Loh, tampilannya sama toh. Padahal maunya aku, maaf ya, kalau baca suratan itu maksudnya baca surat-surat pendek itu. Ya Dek. Ya, mau baca surat-surat pendek. Adik mau baca surat apa? Ad-Duha, udah banyak. Adik mau baca apa? Azalzalah. Adik, kalau kamu mau tampil apa? Azan semua. Dah, aku sekarang nyari anak yang bisa qori dengan lagu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada enggak? Kalau enggak ada yang bisa pidato. Kalau azan, sholawatan udah banyak. Di TikTok itu udah banyak. Ada enggak? Loh kan, enggak ada. Dah, sekarang dari ini semua yang ada di sini, siapa yang hafal teks proklamasi, karena ini peringatan kemerdekaan, berdiri langsung baca, nanti tak kasih hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang hafal teks proklamasi, ayo berdiri. Nggak ada. Ya sudah, orang nggak ada kok. Sampean berdiri.
Kalau nggak hafal teks proklamasi, adik-adik yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dah, sekarang yang cowok-cowok kesini semua, yang 3, dah kesini semua. Ini karena pesertanya banyak, ya anggap aja ini seleksi dan perlombaan. Nah, 1, 2, 3. Kamu mau azan versi apa? Lagu apa? Nggak tahu lagunya apa. Oh, nggak tahu lagunya apa, adik? Terserah. Hah? Terserah. Terserah. Nah, ini nanti akan azan pakai lagu terserah. Yang kamu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Ya udah, sekarang dimulai. Nanti yang paling bagus yang mana? Yuk, mulai. Duh, apa ada azan luar biasa? Ayo langsung. Ayo azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo langsung, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus satunya, yang kedua. Hayya 'alas shalah. Ayo kamu, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, ganti, adik, ayo. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dah. Sekarang iqomah. Ayo, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, adik. Qomah, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, sekarang adik, ayo. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kenapa sarungmu kenapa? Rusak. Ada yang sobek. Hah, kenapa? Kenapa sarungnya? Sobek. Sobek? Oh, kamu alasan biar dikasih sarung Sudah baru. lama. Nah, kalau ngerti sobek kok dipakai? Lah, mas, udah ada ini doang. Alasan biar dikasih sarung yang baru ya? Biar dikasih yang baru ya? Enggak. Janji. Alasan
Dan sekarang ngimami. Jadi imam sholat jamaah. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Ayo, bisa nggak jadi imam sholat jamaah? Gak bisa. Ini? Enggak. Nggak bisa kabeh. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kamu baca Fatihah lagunya lebih bagus. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kamu sekarang baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Nanti mondok enggak? Ya. Cita-citanya apa? Enggak duwe cita-cita. Kamu sekarang kelas berapa? 4. Nanti mondok enggak? Mondok. Cita-cita? Cita-cita jadi tentara. Kamu kelas berapa? 5. Nanti mondok enggak? Mondok. Cita-cita? Jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar bisa menangkap orang yang jahat. Nah, itu orangnya jahat di sana, itu tangkapi semua itu. Sekarang sholawat, ayo. Ganti sholawat. Sholawatan terserah, Jibril kamu, sholawat Jibril, ayo. Sallallahu, itu sholawat Jibril, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa enggak sholawat Israel? Hah? Ya gitu. Ya Habibi. Ayo lanjut, ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khafiqaini Ya Mu'ay ya Mu'ayya ya Mumasa Ya Imam. Kiblat ini, ayo. Dah. Sekarang 17 Agustus nyanyi lagu 17 Agustus. Ayo. 17 Agustus tahun 45. Yo. Itulah hari kemerdekaan kita. Yo. Hari merdeka nusa dan bangsa. Terus. Dari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung bara. Kok kayat? Selama hayat. Selama hayat masih dikandung bara. Ayo badan. Selama hayat masih dikandung badan kok bara. Gimana? Selama hayat, ayo. Selama hayat masih dikandung badan.
Kita tetap setia, tetap setia. Yang kedua sedia. Pertama setia, kedua sedia. Ayo. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara. Mempertahankan. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Sedia. Membela negara kita. Ya udah, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yes. Sarungnya satu bagi tiga. Ya kan sarungnya cuma satu. Udah bolong. Udah suwek. Apa? Oh, yang naik ini sarungnya suwek semua. Emang sebelum naik itu sengaja disuweki sarungnya. Pinter kamu. Kapan suweknya? Tadi. Oh, tadi. Emang sengaja kamu suwek ya biar dikasih yang baru ya? Enggak, tadi jatuh. Hah? Jatuh. Jatuh di mana? Di situ di pengibar bendera. Masya Allah. Punya kamu kapan suweknya? Udah lama. Kok masih dipakai kalau udah suwek? Belum ada uang buat beli. Alasan. Emang kamu nggak dikasih bapaknya? Bapaknya kerja. Kerja di mana? Kerja di Bandung. Oh, udah lama nggak pulang bapaknya? Udah. Kerja apa, Pak? Nak? Kerja bangunan. Oh, bapaknya di Bandung. Kalau kamu, bapaknya di mana? Di rumah. Kerja apa? Kemarin di Taiwan, tapi sekarang masih nganggur. Oh, kemarin di Taiwan, sekarang mancing jarene. Enggak, ngurus alas. Ngurus alas? Ya. Wah, terusuk alas iki penggaweane bapake. Ya udah, kasih sarung nih, kasih sarung. Iki malah torok iki aku. Nah, kamu kan sarungnya nggak sobek, kamu nggak usah sarung ya. Ya ganti uang nggak bapak? Niki, bapakmu kerjanya apa? Iki suwe iki nek ditekoki cita-citane ya suwe iki. Apa ayahnya kerja apa, Nak? Duh. Apa? Beliin singkong. Beliin singkong. Oh, tukang jeragan singkong. Ya udah, mau bapaknya jeragan ini. Dua ini kayak sarung. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Sarungnya apa aja? Saiki sing lucu, sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Terus sarungnya dipakai? Sarungnya dipakai. Mangganya? Mangganya dimakan. Kamu. Sarung mangga, mangganya nyolong. Sarungnya dari apa anja? Ya nggak boleh kok mangganya nyolong. Mangganya siapa yang kamu colong? Yang punya. Nggak boleh nyolong itu. Kok mangganya nyolong? Nggak boleh. Udah. Nggak usah ngelirik. 100. 100. Kamu 100. Tambah 50 sarungnya iki. Lah katanya nggak usah sarung diganti duit. Ya udah wes. Ya udah, turun. Nah, pinter sekolahnya. Ngajine pinter, salam. Udah jam 10, Nak. Abah minta maaf ya sayang ya. Nanti lain kali. Kan tiga-tiganya mau baca surat. Tadi suratnya udah diwakili adik-adik. Ya, tak kasih duit aja. Gak usah ngunggu jajan sekolah. Abah minta maaf ya. Udah. Setidaknya udah ada keberanian untuk tampil. Udah ya.